Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susatri selaku dosen mengampu mata kuliah hidroelektrometalurgi. Kami di sini akan membahas hasil penelitian dari pelindingan tembaga dari biji kalkopirit pacitan dalam larutan asam sulfida dan ozon sebagai oksidatornya. Sebelumnya perkenalkan saya, Ilyas Faisal dengan NPM 3334 15 0070. Saya Nima Demeliana dengan NPM 33341700025. Oke. Berikut adalah outline presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah referensi yang kami gunakan. Logam tembaga sebagian besar ditemukan di alam dalam bentuk mineral sulfida, seperti kalkopirit, bornit, dan kalkosit. Untuk biji tembaga sulfida, proses ekstraksi dan pemurniannya dilakukan 80% melalui jalur piroelektrometalurgi dan 20%-nya melalui jalur hidrometalurgi dari total produksi tembaga di dunia. Untuk proses hidrometalurgi tembaga, pada umumnya dilakukan melalui heap leaching dalam larutan asam sulfat sebagai leaching agent. Berbeda dengan biji tipe oksida, biji tipe sulfida ini lebih sulit dilarutkan dalam larutan leaching agent, sehingga diperlukannya oksidator tertentu yang harus ditambahkan di dalam larutan leaching untuk mengoksidasi sulfur yang berikatan dengan tembaga, sehingga dilakukanlah penelitian ini untuk mempelajari proses ekstraksi tembaga yang berasal dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan cara pelindian menggunakan asam sulfat dan ozon sebagai oksidator. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yang pertama, untuk mempelajari pengaruh dosis ozon dalam proses pelindian tembaga dari biji kalkopirit terhadap persen ekstraksi tembaga. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam, distribusi ukuran biji, dan juga temperatur pada proses pelindian ini. Yang ketiga, untuk mengetahui kinetika reaksi yang terjadi pada proses pelindian biji kalkopirit menggunakan leaching agent, asam sulfat, dan juga ozon sebagai oksidator. Jadi, pada penelitian kali ini, ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Pada variabel bebas, penelitian ini adalah pengaruh temperatur dengan bantuan ozon, yaitu ozon tersebut sebagai oksidator. Yang kedua adalah pengaruh konsentrasi asam sulfat. Dan yang ketiga adalah pengaruh distribusi ukuran partikel. Sedangkan variabel terikatnya adalah yaitu persentase ekstraksi hasil tembaga, dan yang kedua yaitu model difusinya.
Logam tembaga sebagian besar dalam kerak bumi ditemukan sebagai mineral-mineral besi sulfida serta mineral-mineral tembaga sulfida. Ada juga yang dalam bentuk mineral-mineral oksida, natif, silikat, karbonat, dan sulfat. Tembaga sendiri memiliki sifat-sifat yaitu konduktivitas listrik dan panas yang baik, titik leleh yang tinggi, ketahanan terhadap korosi yang tinggi, dan juga bersifat non-magnetik. Berdasarkan sifat-sifat keistimewaan tembaga tersebut, maka banyak digunakan sebagai konduktor listrik dan komponen elektronika. Tembaga juga dapat digunakan sebagai instalasi reaktor yang beroperasi pada temperatur tinggi. Untuk biji kalkopirit yang memiliki rumus kimia CuFeS2 merupakan mineral tembaga sulfida utama yang terdiri dari tembaga, besi, dan sulfur dalam proporsi yang hampir sama, di mana memiliki kilap logam dengan kekerasan relatif rendah. Untuk mengekstraksi biji tembaga dengan jalur hidrometalurgi terdiri dari beberapa proses. Yang pertama ada leaching, lalu diikuti oleh proses solvent extraction, di mana pada proses solvent extraction ini terdiri dari 2 tahap, yaitu ekstraksi, di mana logam yang terkandung pada fasa cair akan diekstrak menggunakan pelarut organik dan dengan bantuan pengadukan. Lalu dilanjutkan pada tahap stripping. Setelah tahap stripping ini, maka proses ekstraksi tembaga akan dilanjutkan ke proses electrowinning yang akan menghasilkan tembaga pada katodanya. Berdasarkan diagram potensial pH ini, dapat diketahui bahwa untuk melarutkan tembaga dari mineral-mineral sulfida, itu diperlukan kondisi mengoksidasi larutan dan tingkat keasaman larutan tertentu sehingga Cu dapat stabil sebagai ionnya. Nah, untuk melarutkan logam Cu sendiri dibutuhkan kondisi asam pada rentan pH 4-5, juga dengan harga potensial reduksi dan oksidasi di atas 0,4. H2SO4 sendiri merupakan leaching agent yang bersifat asam, yang mudah didapatkan dan juga bernilai ekonomis. Sedangkan untuk pemilihan oksidator, itu dibutuhkan zat yang dapat mengoksidasi sulfur yang berikatan dengan tembaga. Nah, pemilihan ozon sebagai oksidator memiliki keunggulan, yaitu merupakan oksidator yang sangat kuat dibandingkan dengan gas oksigen, klorin, dan asam peroksida dengan harga potensial sel 2,07 volt, yang juga dapat digenerasi melalui udara dengan ozon generator. Ozon sendiri merupakan gas metastabil pada temperatur dan tekanan normal. Proses pembentukan ozon dimulai dari pengkompresian udara, kemudian udara yang telah terkompresi tersebut akan dipisahkan oleh oksigen generator, sehingga dihasilkan oksigen murni. Setelah dimurnikan menjadi oksigen, ozon akan diproduksi dengan corona discharge, yaitu dengan melewatkan O2 melalui 2 elektroda yang terpisah dengan sebuah dieelektrik dan discharge gap. Tegangan yang disalurkan ke elektroda menyebabkan aliran elektron melewati discharge gap. Elektron inilah yang menyediakan energi untuk mendisosiasikan O2 menuju pembentukan ozon. Setelah ozon terbentuk, maka ozon akan diinjeksikan ke dalam leaching agent, yaitu sebagai zat pengoksidasi. Pada oksidasi kalkopirit dengan bantuan ozon didapat ekstraksi yang baik terjadi pada temperatur kamar, sedangkan ekstraksi yang kurang baik terjadi pada temperatur tinggi atau temperatur berkisar dari 60 hingga 75 derajat. Kita bisa dapat lihat pada gambar di mana grafik pada temperatur kamar atau 22 derajat Celcius itu persen ekstraksi tembaganya didapatkan lebih tinggi dibandingkan pada temperatur tinggi atau temperatur 75 derajat Celcius, di mana pada grafik ini sudah banyak
orang yang sudah menguji, termasuk Thomas Havlin dan Milan Skrobian pada tahun 1989. Menurut penelitian Rubin Bation pada 1983, semakin tinggi temperatur, maka laju ozon akan menurun. Sehingga ketika terjadi peningkatan temperatur, maka akan terjadi dua buah reaksi yang bertentangan, yaitu peningkatan temperatur akan meningkatkan laju difusi. Namun sementara di sisi lain peningkatan temperatur akan menurunkan kelarutan ozon. Untuk pengaruh distribusi ukuran partikel, ukuran biji menentukan luas permukaan biji yang akan terpapar pada larutan selama pelindian. Semakin halus ukuran partikel, maka semakin tinggi luas permukaan kontak antar biji dengan reagen pelindingnya, yang berdampak pada persentase ekstraksi tembaga dan logam terlarut lainnya. Namun demikian, harus ditemukan ukuran partikel biji yang optimum yang memberikan persentase ekstraksi tembaga yang paling tinggi dengan biaya penggerusan yang minimal. Selain itu, ukuran biji terlalu halus kemungkinan menyebabkan kesulitan dalam proses pemisahan larutan hasil pelindihan dengan residu yang berukuran halus. Sedangkan pengaruh konsentrasi asam, persentase ekstraksi tembaga tertinggi didapat pada asam sitrat dengan 0,5 molar, yaitu sebesar 97,98%. Hasil-hasil percobaan tersebut diperoleh oleh proses pelindingan yang berlangsung selama 360 menit atau 6 jam pada ukuran biji minus 150 mes dengan temperatur 30 derajat Celcius serta rasio solid 3 gram per 1 liter solution dan kecepatan pengadukan 300 rpm. Namun, penurunan terjadi seiring dengan peningkatan konsentrasi asam sulfat dari 0,2 molar menjadi 2 molar. Jadi, yang kita dapat dari pengaruh konsentrasi asam ini yaitu semakin rendah pH, maka solubility ozon akan berkurang. Hal ini terjadi karena kalkopirit dapat mengendap pada pH minimal 5 dan dapat kita lihat pada diagram Purbach. Menurut beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian pelindian biji kalkopirit menggunakan oksidator ozon, kinetika pelindian didekati dengan model shrinking core, yang mana biji kalkopirit ini diasumsikan berbentuk bola. Pada saat prosesnya, gas ozon mula-mula berdifusi ke dalam larutan dari antarmuka gas cairan dan berdifusi lebih lanjut menuju antarmuka cairan padatan. Pada saat gas ozon sudah mencapai permukaan biji, maka gas ini akan berpartisipasi dalam reaksi pelindian tembaga dengan mengoksidasi sulfur dalam mineral tembaga menjadi sulfat. Selanjutnya, laju pelarutan tembaga akan dikendalikan oleh laju difusi gas oksidator ini melalui lapisan padatan mineral kalkopirit yang belum bereaksi. Laju pelindian ini bergantung pada beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, meliputi dosis ozon, konsentrasi asam, persen padatan, dan juga suhu. Analisis kinetika ini juga bertujuan untuk memprediksi laju reaksi dan mengetahui tahapan pengendalian laju proses.
sehingga dapat diketahui cara untuk meningkatkan laju proses pelindian seperti peningkatan suhu, pengadukan, atau reduksi ukuran biji. Pada metodologi penelitian kali ini, kita menggunakan bahan-bahan seperti kalkopirit, asam sulfat, aqua regina, aquades, serta kertas saring. Sedangkan untuk alat-alat yang kita gunakan seperti ball mill, ayakan, neraca, reaktor gelas, labu ukur, gelas ukur, magnetic setter, oksigen generator, serta ozon generator. Diagram alir pada penelitian kali ini digunakan bahannya yaitu kalkopirit. Kalkopirit dipreparasi tujuannya agar pengecilan ukuran serta penseragaman ukuran. Pada proses preparasi ini digunakan alatnya seperti crushing, grinding, serta screening. Ketika kalkopirit sudah ukurannya seragam atau lebih kecil dari ukuran yang awal, masuk proses analisa komposisi yang dimana menggunakan alatnya itu XRV dan XRD. Sesudah itu masuk ke tahapan pelindingan, dimana proses pelindingan ini dipengaruhi oleh waktu, ukuran butir, dan persen solid. Setelah dari pelindingan, masuk ke suatu alat yang dinamakan solid liquid separation, di mana alat tersebut memisahkan filtrat dan residu. Untuk proses ini, filtrat yang diambil ke tahap proses selanjutnya yang dimana masuk ke alat AAS, di mana alat AAS ini adalah Atomic Absorption Spectrometer atau spektroskopi serap atom, yang dimana alat tersebut berfungsi untuk menganalisa dan menentukan unsur logam dan metaloid lainnya, yang cara kerjanya itu menyerap absorpsi radiasi oleh atom bebasnya. Begitu. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi penelitian kali ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.